Selamat malam. Malam hari ini kita mau melihat langsung kondisi ODGJ, orang diduga gangguan jiwa, yang tadi sore dianiaya orang yang tidak dikenal di Siwa. Saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Kita bersama dari pihak kepolisian untuk memantau langsung kondisi dan situasi yang terakhir daripada ODGJ yang diduga dianiaya di Siwa ini. Saat ini kita bersama Bapak Kepala Dusun Bulu Siwa. Kita memantau, kita bersama juga Kanit Intel Polsek Urban Pitung Panua memantau kondisi terakhir daripada ODGJ, orang diduga gangguan jiwa yang dianiaya oleh orang yang tidak dikenal tadi sore. Saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Siwa. Kondisi terakhir daripada ODGJ ini kita lihat Bapak Dusun Bulu Siwa memberikan makan. Ya. Jadi kepada yang merasa punya keluarga yang sempat melihat video ini, saat ini ODGJ yang sering mondar-mandir di Kota Siwa, kita dengar Bapak Kanit Urban Pitung Panua mewawancarai langsung kepada ODGJ ini. Silakan Pak. Ada namanya, ada identitasannya di sini. Oh, ya. Tidak ada keluarga di sini. Ini suratnya cuma tidak. Ya, bisa diperlihatkan Pak. Ini dari Malaysia, Sabang Malaysia. Bisa dibacakan Pak di situ dulu supaya jelas dulu. Terlalu. Ya, kita lihat. Tidak terlalu jelas. Ini surat yang dia pegang selama ini. Tidak terlalu jelas karena kabur ini. Nah, bisa dikasih lihat sama Pak Kanit. Tidak terlalu jelas. Malaysia Immigration of Sabah, Order of Removal. Ada nama orang tuanya itu. Jadi ODGJ ini dia membawa atau menyimpang sebuah selembaran surat. Oh, yang jelas ini namanya Mamat bin Ya, Lahamid. Ya, Hamid. Hamid nama orang tuanya. Mamat bin Lahamid. Umur berapa? Umur Diperkirakan sekitar 38 tahun Iya, ini. 38 tahun. Ya. Ini surat yang dia bawa ini tertanggal tanggal 5 Desember 2019. Sabah Malaysia. Itu mungkin dari pihak pemerintah Malaysia di sana, tanda tangan. Ini suratnya ke Desember 2019. Oh iya. Bisa sedikit Pak kasih penjelasan tentang ODGJ ini Pak? Selamat malam. Jadi setahu saya memang yang bersangkutan ini selalu mondar-mandir di Siwa. Jadi dalam hal ini yang saya perhatikan dia hanya bicara sendiri begitu, tidak mengganggu orang. Intinya begitu. Tapi saya juga tidak tahu sore tadi itu kejadian bagaimana sehingga dia dianiaya oleh orang yang tidak, sementara masih dalam penyelidikan. Jadi kasusnya sementara didalami. Dan ini kasihan juga yang bersangkutan karena tidak ada keluarganya menurut dia. Tidak ada keluarganya di sini Pak. Udah berapa lama masuk di Siwa Pak? Bapak ingat ya? 2 tahun lebih. Udah 2 tahun Pak. Ya. Maksudnya masuk ke sini untuk cari pekerjaan atau apa? Punya bapak antar. Ya? Bapak antar. Bapak angkat siapa bapak angkat di sini? Bukan saya punya bapaknya antar. Bapak yang antar di sini. Siapa yang kasih kini surat Pak? Rumah merah. Hah? Rumah Merah, Rumah merah. Malaysia. Apa? Dia sambil makan, silakan. Silakan makan Pak.
Kita juga mau tanya-tanya kepada Pak Dusun Bulusiwa, apa yang kita ketahui tentang beliau, Pak? Selama masih di wilayah Desa Bulusiwa, mungkin kurang lebih 2 tahun, dia selalu mondar-mandir antara Desa Bulusiwa ke Kelurahan Siwa. Tapi orang ini tidak mengganggu orang, memang berkeliaran setiap hari untuk cari nafkah kasihan, untuk cari makan, tapi tidak mengganggu orang. Kadang ini sekarang dia ditikam sama orang yang tidak dikenal, kasihan sama UDG ini. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah lain, khususnya dari dinas sosial, supaya diperhatikan Kabupaten Wajo. orang yang di ODG ini, terutama di Kabupaten Wajo ini, supaya ada perhatian, supaya ODG yang ada di Kabupaten Wajo ini bisa mengurangi berkeliaran khususnya di Kecamatan Pitung Panua Siwa ini. Terus Pak, apa harapan Bapak kepada keluarganya? Siapa tahu ada keluarganya yang sempat menonton kita. Jadi dalam pengetahuan kami, menurut informasi dari beliau ini dari daerah Malaysia, daerah Sabang Malaysia. Dia atas nama Mamat. Orang tuanya atas nama Abdul Hamid. Mungkin ada keluarga atau keluarga yang mengetahui dan dia melihat wajahnya ini atas nama Mamat. Mudah-mudahan ada yang mengenal, bisa dijemput di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Bulusiwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Mungkin sekian. Terakhir Pak, Kalau sebelum terjadi penganiayaan ini, di mana selalu bermalam? Adapun tempat bermalam beliau ini di dekat warung Urip. Ada dia pondok-pondok yang dia bikin di situ, dan tempat mandinya di Masjid Al-Muammar Bulusiwa. Tapi beliau ini orangnya baik dan tidak mengganggu orang. Mudah-mudahan butuh perhatian dari pemerintah setempat, karena kami sudah mengusulkan juga dari dinas sosial. Kebetulan ini belum ada perhatiannya. Mudah-mudahan mulai hari ini dia melihat beliau ini sudah sakit, sudah berada di rumah sakit, bahwa sekarang kalau orang sudah masuk di rumah sakit tanpa ada keluarga atau teman yang mengasihi dia, itulah mungkin kendala seorang ODG tanpa sangat keluarga, apalagi ini dari jauh, dari Malaysia. Setelah nanti Pak keluar nanti dari rumah sakit, kira-kira apa tindakan yang diambil Bapak? Jadi ini rencana saya mau bawa ke rumah sambil pemulihan lukanya, karena ada obatnya. Karena ini kasihan kalau tidak ada yang bimbing ini, tidak ada yang kasih arahan untuk makan obat, pasti dia tidak tahu. Jadi selama ini kalau saya dulu rawat, kalau nanti habis itu saya bawa ke rumah, baru obatnya supaya rutin diminum supaya cepat lekas sembuh. Oke, kasih. Kenal yang tikam kita? Tidak. Berapa orang? 1 orang. Pakai baju apa? Tidak tahu. Pakai motor? Pakai badi atau parang? Pakai pisau. Pisau. Berapa kali ditikam? 2 kali. 2 kali. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Tidak tahu. Tapi sempat berkelahi atau baru ditikam? Ya ada berpikir. Langsung tikam. Orang besar di.
ditikam kesehatan Pak. Ini ditikam tidak tahu permasalahan apa permasalahannya. Menurut informasi dari beliau dia langsung ditikam. Tapi menurut saksi-saksi yang ada dua pendapat. Ada yang bilang berkelahi dulu baru ditikam, ada bilang ditikam dulu baru lari. Jadi tidak tahu karena saya ambil ini habis ditikam lari ke wilayah saya dan tinggal di penjual minta obat. Kebetulan saya tahu bilang orang itu ditikam, saya bawa ke rumah sakit. Oh, jadi Bapak tadi yang membawa ke rumah sakit? Saya yang bawa ke rumah sakit. Karena banyak orang yang membawa takut. Katanya kebetulan saya ada, saya langsung bonceng. Dan dia menurut. Saya bilang naik di motor, saya bawa ke rumah sakit. Dia menurut, sampai di rumah sakit. Mau diobati, dia bilang iya. Mau dijahit, bilang iya. Dia tidak pernah mengamuk. Oh gitu. Kasih Pak. Saat ini ODGJ ini sudah akan dibawa pulang ke rumah Pak Dusun Bulusiwah. Ya, kita lihat sudah mulai diajak pulang. Kasih dok. Ya, tinggal tunggu motornya. Besok baru kita bagaimana kita komunikasi dengan pemerintah supaya kita temukan kita punya keluarga di Malaysia ya tinggal ya. Nanti kita komunikasi pemerintah baru bagaimana bisa ini kita sebar dulu mungkin di sosial media supaya ada yang lihat lah, mudah-mudahan ada yang lihat kita punya keluarga, karena sudah ada juga kemarin ini yang dibantu Pak Dusun juga begitu juga orang dari Takalar. Jadi 1-2 hari kemudian sudah ada keluarganya yang jemput. Mudah-mudahan kita ya sabar dulu ya. Nanti kita Naik di motor.